Kita langsung ke informasi pertama, ini terkait dengan defisit tabung oksigen. Stok tabung gas medis oksigen di Jakarta semakin tipis, lonjakan permintaan semakin tinggi, bukan hanya dari rumah sakit tapi juga dari masyarakat umum. Pembelian tabung gas medis semakin diburu di Jakarta. Para pedagang alat kesehatan di pasar mengaku tidak memiliki pasokan memadai untuk lonjakan permintaan masyarakat. Akibatnya harga tabung gas semakin tinggi, mulai dari Rp750.000 hingga Rp1,2 juta tergantung ukuran. Tanpa campur tangan pemerintah, dikhawatirkan harga tabung gas medis akan semakin tinggi seiring dengan kelangkaan yang tak dapat dihindari. Sebelumnya permintaan tabung gas juga diakui oleh Presiden Direktur Aneka Gas Industri Rahmat Harsono. Menurutnya dibutuhkan kerjasama dari seluruh pihak agar bisa menekan penyebaran COVID-19. Baik, kita ke informasi terpopuler lainnya. Kalau kali ini berlawanan dengan tingginya kasus di Indonesia, pemerintah Singapura siap memperlakukan corona sebagai flu biasa. Pernyataan dari 3 menteri Singapura soal itu pun membawa dolar Singapura melaju kencang. Dolar Singapura menguat 0,24% di pasar spot. Hingga pukul 12:33 waktu Indonesia Barat, 1 dolar Singapura dihargai Rp10.775,19. Level ini merupakan yang tertinggi sejak 9 Juni lalu. Sepanjang pekan kemarin, mata uang Singapura sudah menguat hingga 0,65%. Penguatan dolar negeri Merlion ini seiring dengan rencana pemerintah Singapura memperlakukan COVID-19 sebagai flu biasa. Vaksinasi menjadi salah satu kunci utama menuju ke hidup normal dengan corona. Hingga kini 50% warga Singapura sudah mendapatkan setidaknya 1 dosis vaksin dan 35% sudah mendapatkan vaksinasi penuh. Kita beralih ke informasi lainnya yang juga menarik dari pembaca CNBCindonesia.com. Ini adalah kabar dari pasukan militer Amerika Serikat yang diserang roket di Suriah Timur Senin kemarin. Serangan ini merupakan balasan atas serangan udara militer AS ke kantong milisi pro-Iran di pembatasan Irak-Suriah Minggu malam. Balas dendam milisi pro-Iran ke pangkalan militer Amerika Serikat di ladang minyak di ladang minyak Al-Omar, Suriah Timur, menciptakan kerusakan namun tidak ada korban jiwa. Baku tembak roket dan artileri terjadi pasca Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken menyampaikan pesan pada kunjungannya ke Roma. Menurut Blinken, serangan AS di Minggu malam bertujuan agar milisi pro-Iran tidak lagi menyerang pasukan AS di Irak. Perdana Menteri Irak Mustafa Al-Kadhimi mengecam serangan AS pada Minggu malam. Menurut aliansi para militer Irak, serangan AS di hari Minggu telah menewaskan 4 orang milisi di wilayah Qaim. Kita ke informasi terpopuler terakhir dari CNBCindonesia.com. Adalah kabar dari Menteri Pertahanan Prabowo Subianto yang gagal mendapat jet tempur siluman F-35 Lightning II dari Amerika Serikat. Pemerintah Paman Sam hanya akan memberi jet tempur F-16 Block 72 Viper ke Indonesia. F-35 yang diinginkan Menhan rencananya akan diberikan ke Singapura. Keinginan Menhan Prabowo Subianto tak direstui pemerintah AS untuk mendapatkan jet tempur siluman generasi kelima F-35. Hal ini terlihat dalam laman resmi Lockheed Martin yang memaparkan kecanggihan F-16 dalam tulisan berjudul F-16 Block 72 for Indonesia. Dalam paparan tersebut, perusahaan Amerika Serikat menegaskan kelebihan F-16 Block 72 dalam kemajuan teknologi dan keuntungan bagi Indonesia dari segi perlengkapan pendukung dan juga suku cadang. Karena sebelumnya Indonesia juga sudah memiliki 34 armada pesawat F-16. AS memberikan F-35 ke Singapura karena merupakan sekutu terdekatnya di ASEAN. Demikian berita terpopuler hari ini.